Hai everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film terbaru dari Sanidul yang berjudul Ika, keluaran tahun 2026. Film ini menceritakan seorang pengacara yang tak pernah membela orang yang bersalah mendadak menerima kasus paling berbahaya dalam hidupnya. Kliennya itu dituduh melakukan pembunuhan. Semua bukti sudah mengarah kepadanya. Sementara keluarganya sendiri menjadi taruhan. Setiap keputusan di ruang sidang bisa menentukan siapa yang hidup, siapa yang hancur, dan siapa yang sebenarnya menyimpan rahasia terbesar. Ada misteri apakah di balik ini semua? So, nggak usah pakai banyak cang-cincong deh ya. Langsung aja bemper Ombre Walk Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah klub malam yang penuh hiruk-pikuk orang yang lagi party. Di saat itu ada tamu, seorang konglomerat dan anak dari calon Perdana Menteri India yang bernama Suryaman Gaur. Terlihat kalau Surya sedang menghabiskan malam dengan seorang mahasiswi cantik yang bernama Soma Mittal. Setelah itu mereka pun terlihat keluar dari klub malam itu. Namun tak lama kemudian di tengah jalan yang sepi, sebuah mobil Audi SUV hitam membuang tubuh Soma dengan luka darah di danannya. Penjual cai keliling yang bernama Vijay Kamte sangat terkejut ketika melihat tubuh Soma yang sudah tidak bergerak. Keesokan harinya, ada sebuah acara seminar hukum. Pembicara dalam seminar itu adalah pengacara senior yang belum pernah kalah dalam persidangan, yang bernama Arjun Mehra. Arjun ini terkenal sebagai pengacara hebat yang jujur. Dia selalu membela kaum-kaum lemah yang selalu saja dirugikan oleh sistem, dan tidak pernah sama sekali membela klien yang sudah pasti terbukti salah. Arjun juga menjelaskan, hukum India itu runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Kok kayaknya familiar ya? Tapi apa ya? Itulah pokoknya. Nah, di sisi lain diperlihatkan keluarga Arjun. Avantika, istrinya si Arjun, sedang melihat putri mereka yang bernama Samera mengikuti lomba renang sekolah. Namun di luar dugaannya, di tengah perlombaan, Mera mengalami mimisan, sehingga dia pun pingsan di kolam renang. Dengan sigap, lifeguard pun langsung menyelamatkan si Samera. Karena hal itulah, Avantika langsung menelpon si Arjun. Asisten Arjun yang bernama Risab langsung ngasih kode ke Arjun kalau istrinya menelpon. Setelah tahu kalau Samera dibawa ke rumah sakit, Arjun langsung meluncur ke rumah sakit itu. Untung aja Samera itu nggak kenapa-napa. Suster bilang kalau Samera cuma mengalami mimisan biasa dan sudah langsung diperbolehkan untuk pulang. Namun di luar, Dr. Galvakar ingin bertanya beberapa hal ke Arjun dan Avantika. Walaupun kondisi Samera sudah stabil, Dr. Galvakar ingin melakukan beberapa pengujian lanjutan. Dia juga sempat bertanya apakah si Mera ini anak satu-satunya. Dr. Galvakar juga meminta si Arjun dan Tika untuk melakukan tes darah. Jelas saja mereka berdua heran kenapa mereka disuruh melakukan tes darah. Tapi Dr. Galvakar cuma bilang, ini pemeriksaan biasa, nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Sepulangan dari rumah sakit, Samera sudah terlihat ceria lagi. Walaupun dia itu gagal dalam lomba renang, tapi dia sama sekali tidak merasa kecewa. Di saat itu, Risab menelpon si Arjun. Partner firma hukum tempat Arjun bernaung, Pak Amriptal, ingin berbicara dengan si Arjun. Tapi Arjun nggak mau. Hari ini Arjun nggak mau diganggu. Dia ingin menghabiskan waktunya bersama keluarganya. Beberapa jam kemudian, media mulai memberitakan soal kasus Soma Mittal yang ditemukan di jalan, yang diyakini ini sebagai percobaan pembunuhan. Sekarang kondisinya kritis. Dari hasil forensik, Soma mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Terduga pelaku diyakini sebagai Surya Gaur, anak dari politisi dan konglomerat Harshvardhan Gaul. Netizen pun langsung heboh, seperti bukan rahasia umum. Bila ada orang penting yang melakukan kejahatan, biasanya kasusnya akan digantung dan ujung-ujungnya nggak akan diproses. Di malam itu, Pak Amriptal menghubungi si Arjun. Dia meminta si Arjun menemaninya ke rumah Harshvardhan besok siang. Melihat kasusnya si Surya, Avantika terlihat cemas. Tapi dia tidak ingin membahas kasus yang melibatkan Surya Gaur itu. Keesokan harinya, media mewawancarai jaksa penuntut umum yang menaikkan kasus ini. Apakah kasus ini akan seperti kasus-kasus politik yang lain yang mandek di tengah jalan? Karena tersangkanya itu orang yang penting. Jaksa Gopal Krishnan mengatakan kalau kasus ini akan menjadi kasus yang mudah. Semua bukti dan saksi mengarah ke Surya Gaur. Keadilan harus ditegakkan. Sementara itu, di rumahnya si Vardhan, Arjun dan para pengacara senior berkumpul di sana. Nggak usah pakai basa-basi deh ya. Harshvardhan ingin menunjuk si Arjun sebagai pengacaranya si Surya. Vardhan sadar kalau Arjun dan Surya punya masa lalu yang buruk. Mereka itu pernah bertikai yang menyebabkan izin pengacara si Surya dicabut pemerintah. Tapi pemilu tinggal sebentar lagi. Walaupun putranya itu bangke bajingan, tapi dia yakin Surya nggak akan terlibat dalam kasus percobaan pembunuhan Soyal Mittal.
Nggak usah pakai basa-basi deh ya, Arjun langsung menolak permintaan si Haris Vardhan. Vardhan pun meminta si Arjun menemui si Surya dan mendengarkan penjelasannya. Siapa tahu Arjun berubah pikiran. Namun pas Surya keluar, dia terlihat tengil dan sombong. Bahkan Surya menghina si Arjun sebagai orang yang menghancurkan kehidupannya. Alhasil, Arjun pun semakin yakin kalau dia nggak akan pernah mau membela si Surya. Vardhan memohon berkali-kali, kira-kira apa yang bisa membuat si Arjun mau membela putranya. Arjun hanya menjawab singkat, keajaiban. Hanya keajaibanlah yang bisa mengubah pikiranku untuk membela si Surya. Di kantor firma hukum, partnernya si Arjun menyuruh si Arjun memikirkan sekali lagi. Has Vardhan itu merupakan klien tetap mereka selama bertahun-tahun. Apalagi dia menjadi calon kuat Perdana Menteri India yang baru. Kalau mereka bisa mengambil hatinya, firma hukum mereka akan menjadi firma hukum yang paling diperhitungkan. Namun Arjun kembali menegaskan soal idealismenya. Arjun hanya akan membela kasus yang dia rasa benar. Dia tidak akan membela kasus yang sudah pasti terbukti salah. Namun mereka masih aja ngayal. Sebagai pengacara, mereka harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Mungkin saja Surya itu memang tidak terlibat dalam kasus ini. Dengan lantang Arjun berkata, kalian tidak mengenal si Surya, sedangkan aku mengenalnya. Aku tahu persis seperti apa itu si Surya. Pas lagi berdebat, Rishabh masuk ke ruangan dan ngasih informasi kalau jaksa penuntut umum Gopal Krishnan tiba-tiba mengalami serangan jantung mendadak secara misterius, sehingga dia tidak bisa melanjutkan kasus ini. Kasus ini pun dilimpahkan ke jaksa muda, Madurai Banerjee. Mendengar berita itu, Arjun langsung bilang ke koleganya, lihat, sang pangeran Gaur sudah bergerak. Semua ini seperti kebetulan, tapi kenyataannya tidak. Sementara itu, di sebuah pemukiman sederhana diperlihatkan jaksa penuntut umum Madurai Banerjee yang lagi belanja sayur pakai kerek-kerekan di apartemennya. Dikala itu, Madurai ditelepon oleh Inspektur Gokhale. Mereka berdua harus bisa memenangkan kasus Somamita walaupun mereka melawan orang yang sangat besar. Mereka tahu resiko menjalankan kasus ini, tapi mereka sudah bertekad. Keesokan harinya, Dr. Galvakar ngasih kabar buruk. Dari hasil tes laboratorium, Samera mengidap leukemia tingkat lanjut. Nyawanya dalam bahaya dan hanya bisa disembuhkan dengan operasi cangkok tulang sumsum. Dengan ragu-ragu, Dr. Galvakar bertanya ke Arjun dan Avantika, apakah Samera itu anak kandung mereka berdua? Seketika mereka berdua pun langsung terdiam. Galvakar menjelaskan kenapa ini penting. Karena untuk cangkok tulang sumsum, biasanya pendonor paling bagus adalah orang tua dari pasien. Bisa kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya yang punya gen identik dengan anak mereka. Namun dari hasil tes laboratorium, Arjun maupun Avantika tidak punya kecocokan kelenjar sumsum dengan si Samera. Arjun pun bertanya apakah bisa mencari donor dari luar. Aslinya sih bisa-bisa aja, tapi sangat langka. Sedangkan waktu Samera tidak banyak. Setiap detik sangat berarti. Jalan satu-satunya menemukan orang tua Samera dan memintanya mendonorkan kelenjar sumsumnya. Mendapati kenyataan itu, Tika dan si Arjun bingung harus berbuat apa. Di malam itu, terlihat si Arjun ingin pergi ke suatu tempat. Arjun bilang ke Avantika, tidak perlu khawatir, Samera adalah anak mereka. Arjun akan melakukan apapun demi bisa menyelamatkan anak mereka itu. Singkat cerita, Arjun mendatangi rumahnya si Surya. Plot twistnya, ayah kandungnya si Samera itu adalah si bangke Surya. Pantes Arjun gedek bener sama si Surya. Setelah dijelaskan kalau Samera dalam kondisi kritis, Surya itu terlihat tidak peduli. Kemarin Arjun terlihat sombong dan menghina Surya di depan ayahnya, seolah-olah Arjunlah pemilik dari dunia ini. Sekarang lihat apa yang terjadi. Arjun datang dengan sendirinya ke Surya dan memohon-mohon. Dia malah menganggap ini sebagai keajaiban yang dibilang oleh Arjun sebelumnya. Surya bersedia mendonorkan sumsumnya ke Samera, tapi dengan syarat Arjun itu mau membelanya di pengadilan. Bila dia bisa bebas dari semua tuduhan, Surya baru mau mendonorkan sumsumnya ke Samera. Nggak punya pilihan lain, Arjun menyetujui hal itu, walaupun sangat bertentangan dengan idealismenya. Keesokan harinya, berita tentang Arjun Mehra yang menjadi pengacara Surya Gaur pun sampai di telinga Madurai. Dia langsung lemes karena lawannya adalah pengacara senior paling hebat di India. Publik juga langsung gempar karena Arjun Mehra yang selama ini selalu membela orang-orang yang dirugikan sistem, sekarang malah membela orang yang jelas-jelas salah. Di rumah sakit, Surya pun melakukan pengecekan darah dan hasilnya positif, dia bisa mendonorkan sumsumnya ke Samera. Di rumah, berita itu pun dikasih tahu Avantika ke Arjun. Avantika juga meminta maaf gara-gara dia, Arjun harus melanggar prinsipnya yang sudah Arjun pegang selama bertahun-tahun. Namun Arjun bilang dia akan melakukan apapun demi nyawa Samera, walaupun dia itu bukan anak kandungnya, tapi Arjun sangat menyayangi si Samera. Keesokan harinya, Madurai pun dikasih kabar kalau persidangan dimajukan 5 hari ke depan. Di saat yang bersamaan, Arjun dan Madurai sama-sama mengumpulkan semua bukti yang bisa menunjang mereka. Intinya Jania daripada berbelit-belit om singkatin.
Dari hasil CCTV klub, Surya dan Soma pergi dari klub tepat jam 11.45 malam. Menurut kesaksian Vijay Kamte, tubuh Soma dibuang tepat jam 1 malam di daerah Worli. Semua saksi yang berhubungan dengan ini juga mulai diinterogasi satu persatu. Di lain sisi, Rishabh juga ngasih tahu kalau Soma ini ternyata punya pacar yang bernama Abhimanyu. Vijay Kamte juga dipanggil ke kantor polisi dan ditanyain apakah mobil yang dia lihat di malam itu adalah mobil Audi SUV hitam. Vijay yakin benar kalau mobil itulah yang membuang tubuhnya si Soma. Nah, di penjara tempat Surya ditahan, terlihat dia itu nyantui banget main Forza 6. Surya tahu benar kalau setiap kasus yang dihandle sama si Arjun pasti akan menang. Untuk memperkuat alibinya si Surya, Gauri, istrinya si Surya, diinterogasi. Dia itu bersaksi kalau Surya itu pulang ke rumah tepat jam 1 malam. Timnya si Madurai juga mengecek luka yang menyebabkan Soma itu koma diduga kuat adalah kunci mobil. Sialnya, mobilnya si Surya sudah dibersihkan secara total. Jadi nggak ada bukti apapun yang tertinggal di mobil itu. Namun ada bukti kuat yang nggak bisa disangkal. Soma sempat melawan dengan mencakar si Surya. Setelah dicek forensik, ada DNA Surya di kukunya si Soma. Hal ini membuat si Madurai sangat girang. Semua bukti dan saksi sudah sangat jelas kalau Surya Gaur lah pelaku utamanya. Namun Madurai bingung, bila semua bukti dan saksi sudah sejelas ini, kenapa Arjun Mehra yang terkenal sangat jujur malah membela si Surya Gaur? Pasti dia punya sesuatu yang disembunyikan. Singkat cerita, hari persidangan pun tiba. Madurai maupun si Arjun sudah sama-sama siap untuk memenangkan kasus ini. Di luar gedung pengadilan, terlihat kalau banyak orang yang berdemo meminta keadilan untuk si Soma. Arjun juga ikut menjadi bahan demo karena membela pemerkaos seperti si Surya. Gak lama kemudian, Madurai pun sampai di persidangan. Arjun ingin saksinya terlebih dahulu yang dihadirkan. Ternyata saksi pertama itu adalah Surya Gaur itu sendiri. Di ruangan sidang, Surya langsung berdrama. Dia pura-pura mewek dan menyesalkan semua hal ini. Tapi dia bersikeras kalau dia itu sama sekali nggak tahu apa-apa. Surya cerita kalau emang dia sempat membungkus si Soma dari klub malam. Karena efek alkohol, Arjun pengen ewek-ewek sama si Soma di mobil. Sialnya, Soma itu malah menolak dan melawan. Karena jengkel, Surya meninggalkan Soma di pinggir jalan, tapi dia nggak ngapa-ngapain si Soma. Setelah itu, dia pun pulang tepat jam 1 malam. Besoknya, dia mendengar kabar kalau Soma ditemukan koma dengan luka di leher. Ketika giliran si Madurai yang menanyain, Madurai ingin tahu apakah Surya itu punya alibi kalau dia itu pulang tepat jam 1 malam. Surya bilang kalau istrinya lah yang bisa membuktikan hal itu. Intinya sih, setiap pertanyaan dari Madurai, Surya akan menjawab dengan lebay, dengan nangis bombay. Drama banget dah pokoknya. Seolah-olah dia itu benar-benar nggak bersalah. Karena persidangan pertama ini alot banget, hakim memutuskan sidang ini ditunda beberapa hari ke depan, sembari kedua belah pihak mengumpulkan bukti dan saksi yang lain. Di luar pengadilan, Surya bilang kalau dia itu kagum dengan pembelaannya si Arjun. Tapi dari wajahnya si Arjun selama persidangan, terlihat Arjun gak ikhlas membelanya. Ingat, nyawa Samira bergantung dari kasus ini. Bila Arjun gagal, nyawa Samira juga akan lewat. Walaupun Samira itu anak kandungnya si Surya, Surya gak peduli sama sekali. Di sekolahnya si Samira, berita tentang si Arjun yang membela pemerkaos sampai ke telinga teman-temannya si Mera. Mereka menghina si Mera karena bapaknya ternyata gak sebaik yang dibilang sama si Mera. Padahal si Mera ini siswi paling berprestasi di sekolah. Di rumah, Samira ngambek karena dia tuh dibully sama teman-teman sekelasnya. Tapi Arjun dan Avantika menjelaskan kalau semua ini tidak seperti yang dipikirkan oleh si Samira. Arjun juga meminta si Samira bisa mengerti semua akan baik-baik saja. Tapi pas lagi dipeluk, seketika mimisan Samira kembali muncul. Arjun sadar kalau Mera harus segera dioperasi. Semakin lama kasus ini berjalan, nyawa Samira akan semakin dalam bahaya. Dia berpikir keras untuk menyelesaikan kasus ini secepatnya. Beberapa hari kemudian, persidangan kedua pun digelar. Kali ini Madurai memanggil saksi Vijay Kamte. Seperti yang semua udah kita tahu, Vijay itu ngasih kesaksian kalau dialah orang yang pertama melihat tubuh Soma dibuang di jalan oleh mobil Audi hitam. Ketika giliran Arjun bertanya, Arjun langsung mengeluarkan kehebatannya. Dia bertanya apakah Vijay yakin kalau mobil itu bermerek Audi, bukan BMW atau merek yang lain. Jelas Vijay bingung, dia yang cuma seorang penjual cahaya keliling, nggak tahu merek-merek mobil mewah. Yang dia tahu tuh mobil mewah berwarna hitam. Arjun juga bertanya apakah polisi menunjukkan foto-foto mobil yang mirip ketika Vijay diinterogasi. Karena ketakutan, Vijay bilang kalau dia hanya ditunjukin foto satu mobil, yaitu mobil Audi SUV. Baru deh Arjun bilang ke hakim kalau Madurai dan Inspektur Gokhale menggiring opini saksi Vijay Kamte, seolah-olah mobil tersangka adalah mobil milik kliennya. Karena hal itulah hakim bertanya ke Madurai kenapa Madurai membawa saksi yang tidak kompeten seperti ini. Seketika Madurai langsung pucat. Semua bukti dan saksi yang dia rasa bisa memberatkan si Surya langsung diputar balik oleh statementnya si Arjun. Kembali lagi sidang menemui titik buntu sehingga sidang pun kembali ditunda.
Di sebuah warung makan, Madurai dan Kukli bingung parah apa yang harus mereka lakukan lagi untuk memenjarakan si Surya. Madurai sadar kalau lawannya itu seorang Arjun Mehra yang terkenal sangat hebat. Madurai bahkan sadar kalau Arjun itu belum mengeluarkan kartu asnya. Menurut informasi, Arjun itu selalu punya kartu as di saat terdesak yang membuat dia selalu bisa memenangkan persidangan. Tapi pas melihat ada penjual warung yang dulit-dulit kaleng susu, Madurai menyadari sesuatu. Keesokan harinya, Arjun mendatangi kamar Soma dirawat. Dia melihat dengan nanar nasib Soma yang terbujur kaku, sedangkan dia malah membela orang yang menyebabkan Soma jadi seperti ini. Beberapa hari kemudian, persidangan ketiga pun digelar. Sebelum masuk ke persidangan, ibunya si Soma mencegat si Arjun. Dia menunjukkan bukti kalau Soma itu anak yang berprestasi. Ibunya yakin Soma tidak bersalah. Dia itu bukan cewek gampangan yang menggoda om-om yang gak jelas demi uang. Namun Arjun bilang dia hanya bekerja sebagai pengacara. Benar atau tidaknya, biar hakim dan pengadilan yang memutuskan. Mendengar itu, ibunya si Soma pun terlihat kesal. Arjun itu belum pernah merasakan putri kesayangannya berada di ambang hidup atau mati. Suatu saat bila Arjun mengalami hal ini, Arjun akan hancur. Tanpa tahu kalau sekarang Arjun juga lagi mengalami hal yang sama seperti si Soma. Singkat cerita, Arjun memanggil saksi pacarnya si Soma yang bernama Abhimanyu. Abi itu ditanyain soal hubungannya dengan si Soma untuk mengecek apakah Abhimanyu ini punya motif menyakiti Soma atau tidak. Abi jelas saja menyangkal semuanya. Dia itu sangat mencintai si Soma. Namun bukti berkata lain. Arjun itu sudah menyadap HP-nya si Abhimanyu. Di sana ada chattingan yang membuktikan kalau sebelum kejadian Soma dan si Abi itu bertengkar. Bahkan Abi mengeluarkan kata-kata umpatan dan berharap Soma itu mati. Alibi Abhimanyu semakin burak karena mobilnya si Abi itu SUV hitam Honda CR-V. Bisa saja Abilah yang melukai si Soma setelah si Surya menurunkannya di jalan. Jelas Abhimanyu menyangkal semuanya. Di saat itu Abhimanyu yang emosi malah teriak-teriak kalau Soma itu nggak sesuci yang dipikirkan orang-orang. Dia itu cewek murahan yang bahkan rela dibungkus om-om demi sebotol miras. Mendengar itu, tanpa sadar Arjun langsung membentak si Abhimanyu. Dengan takut, Arjun pun menoleh ke ibunya si Soma yang hatinya terluka parah karena anaknya dianggap sebagai cewek murahan. Sekali lagi sidang pun harus ditunda karena mengalami kebuntuan. Malam harinya Arjun pun menangis gara-gara dia, seorang ibu yang sedang berduka, dipermalukan di depan banyak orang. Di titik ini, Arjun sangat membenci dirinya sendiri. Dia sudah muak membela monster seperti si Surya. Tapi dia nggak bisa berbuat apapun. Nyawa Samera tergantung dari kasus ini. Di tengah malam, Madurai ditelepon oleh si Gokle. Dia ngabarin kalau mereka sudah menemukan bukti yang nggak mungkin bisa disangkal. Di persidangan selanjutnya, Madurai bilang ke hakim kalau alat untuk menusuk leher Soma adalah kunci mobil. Madurai juga memanggil saksi ahli, kepala forensik Tuan Gos. Walaupun mobil Surya sudah dibersihkan, tim forensik menemukan bercak darah di dalam lubang kunci mobil. Kalau ada darah Soma di sana, berarti kunci mobilnya si Surya pernah terkena darahnya si Soma. Gos juga bilang proses pembersihan yang dilakukan mobil itu tidak sampai ke dalam lubang kunci. Hal itu membuktikan kalau Suryalah yang menikam si Soma. Mendapati bukti dan saksi baru, Arjun bingung karena hal ini sangat tidak terduga. Dia pun meminta hakim menunda persidangan ini, sembari timnya si Arjun mengumpulkan bukti yang lain. Tapi sebelum persidangan diketok palu, Madurai meminta waktu 5 menit. Dia ngasih bukti baru lagi kalau Abhimanyu sama sekali tidak terlibat dalam penyerangan si Soma. Di sebuah pom bensin, Abi terekam kamera CCTV sedang mengisi bensin tepat jam 1 malam. Nggak mungkin Abi membuang tubuh Soma ketika dia berada di tempat lain. Setelah persidangan, Arjun langsung mendatangi kamar tahanannya si Surya. Dia tuh ngamuk-ngamuk karena Surya ini terus saja berbohong. Arjun bertanya sekali lagi apakah Surya yang menyerang si Soma. Namun Surya tetap aja bersikukuh kalau bukan dialah yang menyerang si Soma. Intinya sih, Arjun itu nggak usah memperdulikan siapa yang salah di sini. Arjun itu pengacaranya si Surya dan tugasnya hanyalah memenangkan kasus ini. Ingat, nyawa Samera ada di tangannya si Surya. Di saat yang bersamaan, Samera kembali pingsan. Dokter melakukan operasi untuk mencegah kondisi Samera memburuk. Tapi pencegahan itu nggak akan lama. Samera harus segera melakukan pencakokan tulang sumsum secepatnya. Sementara itu di tempat lain, dokter memberikan kabar buruk untuk ibunya si Soma. Soma dinyatakan meninggal dunia. Risat pun langsung ngasih tahu kabar ini ke Arjun. Karena Soma meninggal dunia, kasus ini pun dinaikkan levelnya menjadi kasus pembunuhan berencana. Jelas saja Arjun tambah panik karena kasus ini bisa saja molor lebih lama. Melihat Arjun yang seperti itu membuat Avantika tidak tega. Dia langsung menemui si Surya di kamar tahanannya.
Rupanya Avantika dan Surya ini dulu pernah pacaran. Selama 4 tahun mereka berpacaran, tapi Avantika malah memilih bos mereka, si Arjun. Kenapa Samera itu anak kandungnya si Surya? Karena dulu pas mereka berpacaran, Avantika sudah mengandung si Samera. Tapi Surya meminta Samera digugurkan aja. Bahkan dengan kekuasaan keluarga Gaur, Surya mengancam si Avantika. Karena hal itulah Arjun murka dan membuat lisensi pengacara si Surya dicabut pemerintah. Setelahnya Arjun menikah dengan si Avantika. Oh gitu toh. Intinya sih, Avantika ingin memperingatkan si Surya. Bila putrinya tidak berhasil selamat, maka si Surya akan menerima balasan yang setimpal. Keesokan harinya, publik pun tambah marah karena si Soma telah tewas. Tekanan pun mulai berdatangan ke Madurai untuk bisa memenjarakan si Surya Gaur. Harsvardan yang mengetahui akan hal itu langsung marah besar ke Surya. Dari dulu Surya itu nggak pernah becus, dia itu selalu aja membuat masalah. Andaikan Vardan nggak mau ikut pemilu, dia pasti akan memenjarakan si Surya dengan tangannya sendiri. Harsvardan juga meminta si Arjun segera menyelesaikan kasus ini. Apapun boleh Arjun lakukan, walaupun harus menghabiskan uang sebanyak apapun. Di persidangan selanjutnya, Arjun mendatangkan saksi ahli. Dia adalah Dr. Malik, ahli forensik paling senior di India. Arjun ingin dengar apakah pengetesan bukti darah di lubang kunci itu valid atau tidak. Menurut undang-undang India, hal itu tidak valid. Darah di lubang kunci terlalu rancuh untuk dijadikan bukti karena jumlahnya yang sangat sedikit. Apalagi darah itu sudah tercampur bahan kimia pencuci mobil. Jadi menurut hukum, proses forensik itu tidaklah sah. Di ruang persidangan, ibunya si Soma bertanya ke Madurai, sampai kapan dia harus menahan semua penderitaan ini? Putrinya sudah tewas, orang yang menyebabkan putrinya mati malah terlihat menikmati persidangan. Semakin lama persidangan ini berjalan, putrinya malah semakin terlihat buruk. Madura yang mendengar itu nggak bisa berkata-kata lagi. Semua upaya sudah dia kerahkan, tapi hasilnya selalu saja dikonter oleh Arjun Mehra. Nggak mau tinggal diam, Madurai menyuruh timnya bekerja lebih keras. Dia ingin semua saksi atau bukti apapun yang bisa mereka gunakan untuk memenangkan sidang. Setelah hampir pasrah, di detik-detik terakhir ada seorang cowok yang mendatangi Madurai. Di persidangan selanjutnya, Madurai memanggil saksi baru, Sudhakar Pillai. Pillai ini ternyata tinggal di dekat lokasi Soma dibuang. Di malam itu, Pillai yang lagi ngopi di jendela nggak sengaja melihat mobil hitam dengan seorang bapak-bapak yang terlihat panik. Pillai yakin benar kalau waktu itu tepat jam 1 malam karena dia mendapatkan notifikasi pemesanan kereta api. Pengadilan bisa mengecek histori pemeriksaan tiket kereta apinya. Pillai juga meyakini orang yang panik sambil menelpon itu adalah Surya Gaur. Karena saksi baru itu, kubu Arjun pun jadi panik. Mereka nggak menyangka akan ada saksi kunci baru di detik-detik terakhir. Tapi pas giliran Arjun bertanya, anak buah si Arjun ngasih bukti kalau HP-nya si Surya tertinggal di klub malam. Jadi pernyataannya si Pillai masih diragukan kebenarannya. Alhasil kembali lagi sidang pun ditunda. Setelah persidangan, Arjun mendatangi Surya lagi. Di saat itu diperlihatkan Surya marah besar sama asistennya si Catur karena makanan yang dia bawa sayur semua. Tapi Catur berkata, ini hari Selasa, Nyonya Gori hanya memasak menu vegetarian. Seketika Surya pun teriak, namanya itu Gauri bukan Gori. Dalah itu nggak penting, yang penting Arjun itu marah besar karena Surya kembali nggak jujur. Arjun sudah bilang semua yang dilakukan oleh si Surya harus dilaporkan ke dia. Jengkel karena terus ditekan, Surya mengaku kalau memang dialah yang menikam si Soma. Tapi apa bedanya, Arjun tetap harus bisa membebaskannya demi Samera agar dia bisa terus hidup. Setelah dari penjara, Arjun mendatangi tempat Pillai tinggal. Dia melihat dengan seksama lingkungan sekitar. Dia juga melihat banyak tunawisma yang membuat tenda di sekitaran sana. Sore harinya, Arjun mendatangi rumahnya si Surya untuk menemui si Gauri. Dia ingin bertanya sekali lagi, apakah ada orang lain yang melihat kalau Surya ada di rumah tepat jam 1 malam. Melihat Arjun yang sangat ingin membebaskan suaminya, Gauri sadar pasti ada yang disembunyikan oleh si Arjun. Akhirnya Gauri pun bilang jujur kalau dia itu berharap Surya bisa ditangkap. Selama ini Surya selalu melakukan KDRT terhadapnya. Pas pulang di malam itu, Surya langsung mukulin si Gauri. Sempat Gauri menelpon polisi, tapi dia langsung mematikannya dan bilang kalau dia itu salah menelpon. Gauri juga berkata kalau sekarang dia sudah tidak mau membantu Surya lagi. Dia ingin membantu Soma untuk mendapatkan keadilan. Malam harinya diperlihatkan si Kumar yang mengajak Madurai dinner di restoran mewah. Madurai kaget lah, kenapa tiba-tiba suaminya ngajak dinner. Tapi Kumar punya berita bagus. Akhirnya dia mendapatkan pekerjaan setelah menganggur lama karena di PHK pas musim Covid. Namun pas tahu kalau yang mempekerjakan Kumar itu adalah perusahaan konstruksi Gaur, Madurai pun langsung sadar ini pasti strategi keluarga Gaur untuk membungkam keadilan. Tapi Kumar terus saja membela diri. Apa yang didapat oleh Madurai kalau kasus ini dia menangkan? Di luar sana banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan.
Apakah kemenangan kasus ini bisa mengubah hukum di Indonesia? Maksud Om, hukum di India. Nah, pas mau cabut, nggak sengaja Madurai berpapasan dengan si Arjun. Melihat ada Madurai, Arjun mengajak si Madurai ngopi sambil berbincang. Di sana, Madurai bertanya kenapa Arjun membela orang yang benar-benar salah. Padahal Madurai sangat mengagumi si Arjun sebagai pengacara yang jujur. Belum sempat menjawab, ada orang yang meminta foto sama si Arjun. Kebetulan film Indianya, HP-nya si Arjun tertinggal, dan ada notifikasi WA dari Risab yang bilang kalau Gauri tidak bisa dibujuk, dia ingin suaminya dipenjara demi keadilan. Sontak aja semua pembicaraan itu terlihat oleh si Madurai. Nah, di sidang terakhir, sidang pemutusan, Madurai memohon agar hakim mengizinkannya mendatangkan satu saksi lagi. Aslinya sih hakim gak mengizinkan, tapi Madurai bilang kalau saksi ini bukanlah saksi baru. Dia ingin mengubah kesaksiannya. Dan ceng, saksi itu adalah Gauri Gaur. Gauri mengubah statement sebelumnya. Dia bilang kalau Surya itu nggak pulang jam 1 malam, tapi jam 4 subuh. Seketika suasana sidang pun langsung berubah riuh. Tapi Arjun seperti nggak gentar. Dia juga meminta saksi satu lagi. Arjun memanggil Inspektur Manis Sarma. Di malam kejadian, Gauri sempat menelpon kantor polisi tepat jam 1 malam. Dan yang ngangkat adalah Inspektur Manis. Arjun juga punya bukti rekaman percakapan itu. Terdengar kalau Surya ngebukin Gauri di telepon itu. Tapi tak lama kemudian Gauri menelpon lagi dan bilang kalau semua baik-baik saja. Bukti rekaman itu menjadi bukti kunci yang tidak bisa disangkal lagi. Gauri sengaja membuat fakta palsu karena dendamnya ke suaminya sendiri. Dan ini sudah masuk ke dalam pasal pencemaran nama baik. Singkat cerita, dari semua bukti dan saksi, Madurai tidak bisa membuktikan kalau Surya Gaur itulah pembunuh dari si Somamital. Hakim akhirnya memutuskan kalau Surya Gaur dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari segala tuduhan. Hakim juga bilang ke Gauri, seharusnya Gauri tidak berbohong di persidangan. Bila Gauri merasa terancam, Gauri bisa menelpon polisi dan pengadilan akan membela si Gauri. Di luar pengadilan, Surya langsung diwawancarai oleh media. Namun Surya malah menghampiri si Gauri. Di hadapan media dia bilang kalau dia meminta maaf karena sudah kasar terhadap Gauri selama ini. Surya juga memohon agar hubungan mereka tidak kandas dan mengajak si Gauri untuk pulang bersama. Di atas, Madurai bilang ke Arjun kalau selama ini ternyata Arjun sudah menjebaknya. Inilah kartu as Arjun yang sangat terkenal itu. Arjun sengaja menemuinya di restoran dan berpura-pura mengajaknya ngopi. Arjun juga pura-pura meninggalkan HP-nya agar Madurai melihat pesan dari Risab. Semua ini sudah direncanakan oleh Arjun sejak awal. Madurai mengaku selama ini dia sangat mengidolakan si Arjun. Bahkan dia menjadi jaksa karena sosok si Arjun yang jujur. Tapi hari ini semua runtuh seketika. Semoga Arjun bisa hidup dengan tenang. Mendengar itu semua, Arjun hanya terdiam karena sadar apa yang dilakukan itu emang salah. Dia hanya tidak ingin nyawa Samera mati begitu saja. Beberapa hari kemudian, operasi pencakokan tulang sumsum Samera pun selesai dengan sukses. Surya juga bilang mulai saat ini hubungan mereka selesai. Arjun telah menepati janjinya dan Surya juga menepati janjinya. Dan filmnya pun berakhir. Enggak dong, ganjel banget kalau tamatnya di sini. Ada yang nyempil dikit lah. Beberapa hari kemudian di sebuah klub malam, Arjun memenuhi undangannya si Surya. Di sana terlihat si Gauri yang gendal-gendil. Wow. Surya juga bilang mungkin Arjun lah yang memenangkan kasusnya. Tapi kartu asnya si Surya lah yang memenangkan kasus ini. Namun Arjun berkata kalau sejak awal dia tuh udah tahu semua strateginya si Surya. Arjun bahkan belum mengeluarkan kartu asnya. Sekarang dia akan mengeluarkan kartu as yang selama ini dia simpan. Arjun pun menceritakan semua hipotesanya. Di malam itu, Surya mencoba memperkaos si Soma, tapi Soma melawan. Emosi akan hal itu, Surya malah nggak sengaja menusuk lehernya si Soma pakai kunci mobil. Panik, Surya pun langsung membuang tubuhnya si Soma begitu aja. Tak jauh dari lokasi, Arjun yang panik menghentikan mobilnya. Dia nggak sengaja dilihat oleh si Pilai. Karena HP-nya si Surya ketinggalan di klub, Surya membeli HP gelandangan yang lagi nyantui di sana. Surya pun langsung menghubungi si Gauri dan menceritakan semuanya. Untuk membuat alibi, Gauri disuruh berpura-pura lagi di KDRT oleh si Surya sembari menelpon kantor polisi. Dari hasil rekaman itu, mungkin untuk orang awam tidak ada yang aneh. Tapi untuk pengacara hebat seperti si Arjun ada yang janggal. Arjun mengetahui hal itu semua ketika Surya memprotes si Catur yang memanggil nama Gauri dengan sebutan Nyonya Gori. Sama persis dengan rekaman telepon kantor polisi. Caturlah yang berpura-pura menjadi si Surya. Tanpa sadar dia memanggil nama Gauri dengan sebutan Gori. Arjun tahu benar Surya pasti akan menghilangkan semua bukti. Dengan perintahnya, Catur disuruh membunuh gelandangan yang HP-nya dibeli oleh si Surya. Tapi ada yang gak diketahui oleh si Surya.
Walaupun mereka gelandangan, mereka semua tercatat sebagai penerima BLT. Risa pun langsung mendata semua gelandangan di sana, dan ada satu orang yang hilang setelah kejadian Soma ditemukan di jalan. Sinyal HP Catur menjadi bukti kalau Caturlah yang menikam gelandangan itu. Yang lebih hebatnya lagi, tuh orang belum mati, dia tuh cuma koma selama 3 hari. Setelah siuman, dia menceritakan semuanya. Kalau yang membeli HP-nya adalah Surya Gaur. Sekarang Surya itu nggak hanya menjadi tersangka pembunuhan Somal Mittal, tapi juga sebagai otak percobaan pembunuhan gelandangan itu. Seketika senyuman Surya pun langsung hilang. Walaupun dia terbukti membunuh si Soma, persidangan sudah selesai. Arjun nggak bisa melaporkannya ke polisi, karena Arjun pernah menjadi pengacaranya si Surya. Memang benar Arjun nggak bisa melakukan hal itu, tapi dia bisa. Seketika Madurai pun masuk ke sana dengan polisi lengkap untuk menangkap si Surya. Semua bukti sudah jelas, dan kali ini tidak ada pengacara sehebat si Arjun yang akan membelanya. Dan filmnya pun tamat deh. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di-hype dan di-subscribe ya. Kalau ada yang mau traktir Om bisa dengan super thanks. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Birmilatin.